Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus yang bikin ngilu banget nih. Bikin ngilu khususnya pada kaum pria. Aduh, ngilu banget sumpah gue dengernya tuh. Yaitu kasus seorang ibu memutilasi pistol suaminya, guys. Pistol tuh maksudnya di sebelah kiri gue tuh, gue kasih tulisan aja. Dikutip dari Polda Sumatera Selatan nih, guys. Di daerah Banyuasin ada seorang istri bernama, inisialnya aja gue sebutin, bernama Ibu Elia, yang sedang diinterogasi polisi, yang mana kasusnya itu bikin ngilu kaum Adam nih, khususnya kaum pria, karena dia itu telah memutilasi atau memotong pistol suaminya. Nah, sebabnya apa nanti gue bahas. Sebelum gue bahas sebabnya apa dan kronologinya kayak gimana, gue bahas dulu nih biografi singkat dari Ibu Elia tersebut. Ibu Elia merupakan warga Sumatera Selatan berumur 33 tahun. Dan dia itu menikah dengan Bapak RH selaku suaminya yang dipotong anunya tuh yang gue sebutin. Menikah ketika tahun 2007. Berarti sekitar udah 18-19 tahun lah pernikahannya sampai sekarang. Awalnya pernikahan mereka itu biasa lah kayak pada umumnya kayak gitu. Nggak ada cekcok, terus juga nggak ada problem, baik-baik aja lah. Sampai mereka itu memiliki 2 orang anak. Nah, ketika anak ketiga pada tahun 2023 mulai ada problem nih. Problemnya didasari oleh sang suami. Sang suami itu berselingkuh atau mempunyai wanita lain. Sampai-sampai dihamili ini wanita simpanannya itu. Selingkuhannya lah katakan. Nah, setelah itu dia pun berniat menyatukan gitu kan. Menyatukan sebenarnya ketika baru mengandung anak ketiga, maksud gua, Ibu Elia ini udah tahu dari tetangga banyak yang ngomong lah, rumor-rumor mengenai suaminya yang berselingkuh tersebut. Tetapi dia nggak terlalu percaya, maksudnya dia agak percaya, agak ada enggaknya juga, nggak 100% percaya kayak gitu intinya. Nah, tiba-tiba suaminya itu datang nih ke Ibu Elia nih, dan dia tuh bilang bahwa dia tuh udah nikah lagi dan juga istri mudanya ini lagi hamil. Dan dia ingin istri mudanya itu satu rumah sama Ibu Elia selaku istri pertama. Nah, jelas di sini Ibu Elia nggak terima dong. Cuman dia itu diancam sama Bapak RH tuh selaku suaminya. Diancam pokoknya dia harus di sinilah istri mudanya tuh. Kalau nggak mau dihabisin tuh Ibu Elia. Nah, di situ Ibu Elia sempat cekcok dulu tuh sama suaminya. Ya biasalah, itu suatu hal yang wajar. Lu aja gimana sih misalkan suami lu atau istri lu pengen nikah lagi nih, terus satu rumah coba di situ. Lu dipaksa, diancem, pasti lu kesel lah kayak gitu. Habis itu cekcok segala macem, terus di jam 12 malam mereka udah nggak cekcok lagi tuh. Nah, suaminya itu menelpon istri mudanya dan menyuruh istri pertamanya itu Ibu Elia ngomong ke istri mudanya bahwa dia itu ikhlas, ridho tinggal di sini kayak gitu. Itu semua di bawah ancaman Bapak RH nih, kan suami geblek buat kayak gini nih. Udah nikah lagi gitu kan, nggak ngomong-ngomong, terus juga mau naro istri mudanya di situ, diancem lagi istri yang pertamanya, coba kan gila banget. Karena banyaknya tekanan dan ancaman yang diberikan oleh sang suami, akhirnya Ibu Elia pun mengiyakan dan dia nelpon di situ, pokoknya dia ngomong ikhlas ridho lah, sama istri keduanya nih. Dan istri keduanya besoknya tuh siap-siap mau pindah rumah ke rumah Ibu Elia tadi tuh, yang di tempat Ibu Elia dan juga suaminya. Setelah cekcok, Ibu Elia dan juga Bapak RH pun melakukan kuda-kudaan biasalah layaknya suami istri. Setelah selesai pada waktu subuh, Ibu Elia pun mandi segala macam, bersihin diri lah. Terus dia buka warung. Nah, di saat buka warung dia itu ngelihat cutter tuh di warungnya tuh. Spontan di situ dia berpikir, wah, apa gua potong aja nih pistolnya suami gua, udah bikin kesel gua lah kayak gitu kalau gua analogikan. Setelah itu dia pun masuk kamar ngambil cutter tadi yang ada di warung, ngambil cutter kan, masuk kamar. Nah, Bapak RH ini selaku suami Ibu Elia lagi tidur, dipotong lah pistolnya. Saking lelapnya ketika tidur, jadi si suaminya ini nggak nyadar ketika dipotong anunya itu loh. Nah, ketika udah terpotong baru dia tuh nyadar, dan dia ngejar si istri sampai ke ruang tamu. Tapi dia di situ sempat berhenti dulu tuh, mungkin sakit kan karena anunya dipotong.
Sakitnya juga karena nggak terima juga mau nasihatin istrinya tuh. Habis itu sampai ke ruang depan nih, mau keluar. Tapi dia di situ berhenti juga tuh karena kesakitan juga ininya. Nah di situ ada tetangganya yang lewat mau kerja. Tetangganya ini yang mau lewat kerja dimintain tolong sama Bapak RH nih. Tolong katanya tolong, dia kesakitan kan ininya nih. Intinya dia ngasih tahu kayak gitulah. Terus si Ibu Elia ini ngomong, udah nggak usah ikut campur Pak katanya. Ini urusan suami istri katanya kayak gitu. Nah akhirnya si tetangga ini kan ngerasa takut juga nih. Jadi dia udah aja lewat lah, nggak dipeduliin kayak gitu. Karena nggak ada yang nolongin, Bapak RH pun ke rumah orang tuanya sambil menyembuhkan atau mengobati pistolnya tadi tuh yang udah dipotong. Jujur gue pribadi agak bingung nih ngomong apa sih, ngomong kayak gini nih, kayak yang ada di kiri gue nih. Antara ngomongnya apalah kayak gitu, karena gue takut video ini kena sama pihak YouTube guys. Setelah kejadian selesai, Ibu Elia pun membawa anak-anaknya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Jadi nggak di situ lagi tuh. Mungkin dia khawatir juga lah anaknya diapa-apain kan. Anaknya diapa-apain. Pastilah seorang ibu. Dengan ketiga anaknya dia tuh ngebawa tuh ke rumah orang tuanya. Kemudian kasus ini pun gempar nih di Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia loh. Gue yang bacanya aja kaget dan linu. Seperti yang gue bilang tadi tuh. Setelah itu Ibu Elia pun dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan nih mengenai motif, yaitu memotong pistol dari sang suaminya itu. Setelah itu Ibu Elia pun diinterogasi nih di pihak kepolisian bahwa dia tuh kenapa sih motong anunya suaminya itu loh. Ibu Elia pun menceritakan semuanya nih, dari mulai suaminya maksa, neken juga, neken sama maksa lah, ngancem gitu intinya, bahwa istri pertamanya ini Ibu Elia selaku tersangka harus nurut gitu loh, harus nurut istri mudanya itu satu rumah dengan dia gitu kan. Pastilah seorang ibu mana sih atau perempuan mana yang terima di kayak gituin kan. Nah di situ juga Ibu Elia ditanya lagi nih, dia itu sebelumnya ada rencana nggak kayak gini? Ternyata enggak guys, itu cuma spontanitas aja itu tuh. Spontan aja ketika dia habis mandi terus buka warung, habis itu dia ngeliat cutter, ya udah dia spontan aja di situ. Ketika diinterogasi pun Ibu Elia itu meminta maaf lah kepada suaminya. Nah di samping itu guys, ketika diinterogasi ini ya, Ibu Elia pun menangis loh. Mungkin dia di sini dilema lah antara sedikit kasihan gitu kan, sedikit kasihan sama kesal juga pastinya. Dari mulai video ini dibuat, gue belum ada informasi terbaru nih soal Bapak RH tuh yang tadi habis dipotong anunya tuh. Sekarang dia kondisinya gimana? Balik lagi yang tadi, mungkin Ibu Elia itu campur aduk rasanya, pastilah dilema juga dia kan. Udah apa sih ngebiarin suaminya sama cewek lain, terus dia juga udah motong anunya, pasti dia nyesel juga lah. Karena penyesalan pastilah, itu maksudnya kayak manusiawi gitu loh. Kayak misalkan lu lapar kayak gitu, lu sedih tuh kalau lihat sesuatu yang tragis, pasti kayak gitu aja, nyesel tuh. Pasti dirasain lah kayak gitu. Karena saking sedihnya dan saking dilemanya, ketika diinterogasi pun Ibu Elia ini nangis loh. Nangis dan ngomongnya itu nggak selancar orang-orang yang diinterogasi gitu loh. Karena gue udah makin linu dan mungkin gue tutup aja sampai di sini lah. Buat lo yang menambahkan, silahkan tambahkan aja di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.